Tradisi bermaaf-maafan juga menciptakan momen kemesraan air dan mata lah. keintiman antara anggota keluarga. Sungkeman. Saat saling memaafkan, terjadi pertukaran sentuhan dan pelukan, sebagai tanda persahabatan dan kedekatan emosional. Setelah sebulan penuh berpuasa dalam bulan Ramadan, umat Muslim di Indonesia merayakan momen yang dinantikan, yaitu perayaan Lebaran atau Idul Fitri. Lebaran bukan hanya sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga menggambarkan romantisme budaya yang khas di Indonesia. Lebaran menandai akhir dari bulan suci Ramadan, di mana umat Muslim berpuasa dari fajar hingga senja sebagai bentuk pengendalian diri dan refleksi spiritual. Saat Lebaran tiba, ada rasa kebahagiaan dan rasa syukur karena telah melewati ujian puasa dengan penuh kesabaran dan kebersamaan. Salah satu tradisi yang kental dalam perayaan Lebaran adalah silaturahmi, atau kunjungan antar anggota keluarga, tetangga, dan teman. Ini menjadi momen untuk mempererat tali kekeluargaan dan persahabatan, di mana orang-orang saling bermaaf-maafan dan memaafkan, menciptakan hubungan yang lebih erat. Mudik, tradisi pulang kampung, adalah ciri khas Lebaran di Indonesia. Para penduduk perkotaan kembali ke kampung halaman mereka untuk bersama keluarga. Ketika seseorang yang telah menetap di kota untuk bekerja kembali ke kampung halamannya saat musim mudik, momen tersebut seringkali dipenuhi dengan romansa yang mendalam. Ada keindahan tersendiri dalam peristiwa ini yang mencakup berbagai aspek. Pulang kampung setelah menetap di kota membawa perasaan antusiasme yang luar biasa. Momen ini diharapkan dengan penuh kerinduan untuk bertemu kembali dengan keluarga, teman-teman, dan lingkungan asal. Romantisme di sini terletak pada keinginan untuk mengenang dan merasakan kembali kehangatan dan kebersamaan di kampung halaman. Mudik menjadi momen reuni yang penuh kebahagiaan dengan keluarga dan kerabat. Pertemuan dengan orang tua, kakek nenek, saudara, dan sepupu-sepupu yang mungkin jarang terjadi sepanjang tahun menjadi momen yang sangat berharga. Romantisnya momen ini terletak pada sentuhan kasih sayang, kehangatan, dan canda tawa yang memenuhi rumah saat reuni tersebut. Mudik juga membawa kenangan manis masa kecil yang kembali terasa hidup. Berjalan-jalan di tempat-tempat yang pernah menjadi arena bermain, melihat pemandangan yang terkenang dalam ingatan, serta merasakan aroma khas kampung halaman yang membangkitkan ingatan masa lalu, semuanya menghadirkan romansa tentang masa kecil yang tak terlupakan. Bagi mereka yang bekerja di kota, momen mudik menjadi waktu untuk berbagi kisah dan cerita tentang kehidupan di kota besar kepada keluarga di kampung halaman. Menceritakan pengalaman di tempat baru, kehidupan kerja, serta hal-hal baru yang dipelajari membawa nuansa romantis karena berbagi pengalaman yang berharga. Mudik juga menjadi waktu untuk merenung dan bersyukur atas segala yang telah dicapai dan dialami selama waktu di kota. Ini memperkuat ikatan emosional dengan kampung halaman, mengingatkan akan akar budaya dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil. Kebersamaan yang dirasakan selama mudik juga meneguhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Mudik untuk bertemu keluarga setelah menetap di kota memiliki romantisme yang unik karena momen ini tidak hanya tentang pertemuan fisik, tetapi juga menghadirkan kehangatan, kebersamaan, dan kebahagiaan yang mendalam dalam mempererat hubungan dan mengenang nilai-nilai asal. Selain itu, baju baru juga merupakan budaya yang melekat saat merayakan Lebaran. Tradisi membeli baju baru saat Lebaran adalah praktik yang umum di banyak budaya Islam di seluruh dunia. Ini adalah salah satu bagian dari perayaan Lebaran yang sangat dinantikan dan dinikmati oleh banyak orang. Memiliki baju baru saat Lebaran seringkali dianggap sebagai cuma baju baru, baju bersih, bukan bermaksud baju yang harus harganya mahal gitu loh kan. Baju walaupun harganya murah tapi asalkan bersih, asal kalau mampu beli yang baru gitu kan. Harganya enggak tidak ada diwajibkan itu harus harga mahal gitu, enggak, agar kita rasa seperti menyambut kemenangan gitulah, baju yang bersih, baju yang baru, yang paling bagus yang punya kita gitu kan. Simbol kesegaran dan kebahagiaan baru. Baju baru mewakili awal yang bersih dan pembaruan dalam spiritualitas dan kehidupan sehari-hari.
Hal ini memberikan perasaan Kemenangan yang kita menyegarkan dan positif saat memasuki bulan suci setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama Ramadan. Pemilihan baju baru untuk Lebaran juga dapat mencerminkan ekspresi identitas dan kebudayaan seseorang. Banyak orang memilih baju yang mencerminkan gaya pribadi mereka, serta adat dan tradisi budaya mereka. Ini bisa berupa pakaian tradisional yang dihiasi dengan motif khas atau pakaian modern yang dipilih untuk mencerminkan gaya dan tren terbaru. Membeli baju baru untuk Lebaran juga menjadi momen sosial dan keluarga yang penting. Banyak orang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman mereka saat mereka pergi berbelanja bersama atau memilih pakaian yang sesuai. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan meningkatkan rasa solidaritas di antara komunitas. Membeli baju baru untuk Lebaran juga membantu memupuk antusiasme dan antisipasi dalam menyambut hari raya. Proses memilih baju, mencocokkan warna, dan memikirkan aksesori dapat menjadi momen yang menyenangkan dan menggembirakan. Ini untuk Hal perempuan ini terapi menambah mereka semangat nih. dan kegembiraan dalam Terapi. menyambut Lebaran. Memakai baju baru saat Lebaran juga memberikan perasaan yang bangga. Hal ini memberikan rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi, serta memberikan perasaan bahwa seseorang telah merayakan Lebaran dengan cara yang penuh semangat. Tradisi membeli baju baru saat Lebaran adalah bagian penting dari perayaan ini yang mencerminkan simbolisme, ekspresi identitas, momen sosial, dan perasaan antusiasme yang berkembang di dalam masyarakat Muslim di seluruh dunia. Lebaran Seluruh juga dunia dikenal ya, dengan bukan hanya keberagaman makanan khas yang kita-kita disajikan aja gitu. dalam hidangan Lebaran. Aduh, Makanan enaknya. seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan kue khas Lebaran seperti ketupat, lapis legit, nastar, dan masih banyak lagi menjadi lambang dari kemewahan dan keramahan dalam menyambut tamu. Sholat Id merupakan bagian penting dalam perayaan Lebaran. Umat Muslim berkumpul di masjid atau lapangan terbuka untuk melaksanakan sholat bersama sebagai bentuk ungkapan syukur atas kesempatan merayakan Idul Fitri. Nuansa romantisme saat menjalankan sholat Id saat Hari Raya Lebaran bisa dirasakan melalui beberapa elemen yang menciptakan suasana yang istimewa dan penuh dengan kehangatan emosional. Sholat Id seringkali menjadi momen di mana keluarga dan teman-teman berkumpul bersama untuk merayakan akhir bulan Ramadan. Nuansa kebersamaan ini menciptakan Ramai. atmosfer yang intim Mungkin dan kayak penuh overseas cinta, di mana orang-orang dapat berbagi kebahagiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Ya. Sholat Id adalah momen kegembiraan dan kebahagiaan bagi umat Islam. Saat berada di masjid atau tempat Ramai ibadah, betul. orang-orang saling berjabat tangan, saling bermaaf-maafan. Ini Iya, adalah momen yang penuh dengan maaf-maafan. keceriaan dan kehangatan, di mana orang-orang merasakan rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat. Banyak orang mengenakan pakaian terbaik mereka saat sholat Id, menambah nuansa romantis dengan penampilan yang menarik dan mempesona. Wanita sering mengenakan busana tradisional yang indah dan dihiasi dengan hiasan yang elegan, Warna-warni sementara ya. pria juga berdandan dengan rapi dan memakai pakaian terbaik mereka. Penampilan ini tidak hanya mencerminkan keanggunan dan keindahan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan kekaguman terhadap momen yang sakral ini. Saat sholat Id, umat Islam berkumpul untuk bersama-sama mengucapkan doa syukur atas nikmat dan berkah yang diberikan Allah. Nuansa doa dan syukur yang diungkapkan secara bersama-sama menciptakan atmosfer spiritual yang mempesona dan penuh dengan rasa cinta kepada Sang Pencipta. Saat menjalankan sholat Id saat Hari Raya Lebaran, tercipta nuansa romantis yang mengalir melalui di lapangan. kebersamaan, kebahagiaan, kecantikan, dan spiritualitas yang hadir dalam momen yang istimewa ini. Ini adalah momen yang memberikan rasa kasih sayang, kehangatan, dan cinta yang mendalam di antara umat Islam yang merayakan bersama. Romantisme dalam bermaaf-maafan dan mengunjungi rumah sanak keluarga saat Lebaran menciptakan momen yang penuh dengan kehangatan, kedamaian, dan kebersamaan. Bermaaf-maafan adalah ungkapan dari hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Saat umat Islam saling memaafkan satu sama lain, itu adalah momen yang mempererat ikatan emosional antara anggota keluarga dan kerabat.
Perasaan cinta dan kasih sayang ini dapat dirasakan melalui ucapan maaf yang tulus dan penerimaan dari pihak yang dimaafkan. Tradisi bermaaf-maafan juga menciptakan momen kemesraan dan keintiman antara anggota keluarga. Saat saling memaafkan, terjadi pertukaran sentuhan dan pelukan, sebagai tanda persahabatan dan kedekatan emosional. Nuansa kehangatan dan keintiman ini menambah romantisme dalam suasana Lebaran. Mengunjungi rumah sanak keluarga juga memberikan nuansa romantisme dalam tradisi Lebaran. Perjalanan ke rumah sanak keluarga tidak hanya tentang berkumpul untuk berbagi makanan lezat dan mengobrol, tetapi juga tentang membangun kembali ikatan keluarga yang kuat. Ini adalah momen untuk berbagi cerita, tawa, dan kenangan bersama, menciptakan atmosfer yang penuh dengan kebersamaan dan kegembiraan. Saat semua anggota keluarga berkumpul di satu tempat, ini menciptakan suasana yang unik dan istimewa. Ada kegembiraan yang meluap-luap ketika semua orang berkumpul di bawah satu atap, saling bertukar cerita dan pengalaman, serta menikmati momen-momen bersama. Nuansa persatuan dan kebersamaan ini menambah romantisme dalam momen Lebaran dan berkumpul bersama keluarga. Bermaaf-maafan dan mengunjungi rumah sanak keluarga saat Lebaran tidak hanya merupakan tradisi budaya, tetapi juga menciptakan momen yang penuh dengan kehangatan, kebersamaan, dan kasih sayang di antara keluarga. Nah, itu tadi kita dapat saksikan tradisi Lebaran yang berlangsung di Indonesia, dan kita lihat ada budaya halal bihalal dan sebagainya. Setelah 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, Syawal kita sambut dengan penuh kemeriahan, penuh kemenangan gitu kan setelah 30 hari kita berpuasa. Dan itulah kita lihat bagaimana budaya di Indonesia, ada kunjung mengunjung keluarga, sanak saudara, teman-teman untuk bermaaf-maafan, bersilaturahmi dan sebagainya. Salat Id itu kita lihat penuh sekali dengan orang-orang masyarakat Indonesia yang sama-sama untuk salat Id, dan kita lihat daripada itu, selepas itu mereka bersalam-salaman, mohon ampun dan maaf dan sebagainya, dan mengeratkan silaturahim. Dan ini memperlihatkan bagaimana kebersamaan, membentuk satu memori untuk mereka yang sangat dinantikan menjelang Idul Fitri dan Lebaran pastinya. Ya, bukan hanya sekadar perayaan gitu, tapi ya juga melihat menggambarkan budaya khas yang diaplikasikan oleh masyarakat di Indonesia. Setelah 30 hari berpuasa kita mudik, yang dari kota pulang kampung dan sebagainya, macet di jalanan, dan itu adalah momen yang hanya bisa dirasakan saat Lebaran. Masya Allah. Oke, kalau teman-teman Asih channel ini kayak gimana? Ada mudik kampung atau enggak? Atau nggak mudik atau kayak gimana? Kongsikan pengalaman untuk tahun ini, bagaimana mudik kampung atau hanya di kota aja atau kayak gimana lah ya. Kongsikan dengan As, dengan titip saja di ruangan komen supaya As juga bisa tahu bagaimana sambutan Lebaran teman-teman As di Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Salam Idul Fitri, selamat Hari Raya untuk semuanya. Semoga kita mendapat keberkatan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum semuanya, jaga diri. Dadah.